Di tahun 2016, sebuah dunia yang kita kenal sebagai bumi telah berbeda jauh dari sebelumnya. Matahari sudah tak menjadi sahabat manusia lagi karena gelombang panas yang semakin merusak hampir seluruh kehidupan di bumi. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, suhu atmosfer tiba-tiba meningkat 10 derajat Celcius. Dengan kata lain, matahari telah menghanguskan bumi dan mengubahnya menjadi gurun kering. Air dan sumber makanan menjadi sangat sulit untuk didapatkan. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Film asal Jerman berjudul Hell akan menjadi topik utama kita kali ini. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Tim Fellbaum. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang kakak dan adik perempuannya dalam usaha bertahan hidup bersama seorang pria yang namanya mirip dengan merek lampu, tapi nggak pakai es. Mereka melakukan perjalanan berbahaya menuju ke sebuah pegunungan karena mendengar di tempat tersebut terdapat persediaan air. Sebuah kabar mencuat di mana sekelompok perorangan telah memproduksi air mineral dalam kemasan botol. Namun dalam perjalanan mereka tidak semudah yang diperkirakan. Mereka harus bertahan dari kelompok kanibal yang memangsa manusia. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, saya ingatkan untuk klik like terlebih dahulu dan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat datang di channel Live on Movie dan bersiaplah. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Mary dan adik perempuannya yang bernama Leonie. Ditemani oleh seorang pria bernama Philip. Ketiga orang itu bermaksud untuk tiba secepatnya ke sebuah pegunungan yang berjarak 80 km dari posisi mereka saat ini. Terlihat dengan jelas bahwa dunia yang kita kenal telah berbeda dari sebelumnya. Panas matahari begitu menyengat dan merubah daratan menjadi gurun pasir. Philip terpaksa menutupi semua bagian kaca mobilnya untuk menghindari sengatan dari sinar matahari. Sesaat kemudian mobil mereka terhenti di sebuah pengisian bahan bakar yang sudah terbengkalai. Philip mencoba mengamati sejumlah tangki mobil untuk mendapat bahan bakar, sementara Mary dan Leonie memeriksa ke dalam toko untuk mencari beberapa makanan. Ketika sedang membalik lembaran koran, Mary mendapati sebuah tempat tidur sederhana di dekat meja kasir. Tiba-tiba seorang pria misterius terlihat sedang memeriksa bagasi mobil mereka. Mary yang menyadari hal itu kemudian berteriak memanggil Philip, sekaligus mengejutkan pria misterius tersebut. Sempat terjadi perdebatan di antara Mary dan Philip karena pria tersebut telah mencuri jatah makanan mereka selama 1 minggu. Kedua orang itu saling menyalahkan satu sama lain sebelum teriakan Leonie mengejutkan mereka. Pria itu berhasil menawan Leonie menggunakan pecahan kaca yang siap menancap di lehernya jika Mary berani memberontak. Dari arah lain, tiba-tiba Philip menyerang menggunakan palunya sehingga memecah konsentrasi pria tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian kecil di antara mereka berdua. Philip segera menghentikan serangannya setelah pria itu mengatakan bahwa dia memiliki bahan bakar, sebuah cairan yang sangat berharga untuk menunjang perjalanan mereka. Terjadilah kesepakatan untuk menukar 10 liter bensin dengan 1 kaleng buah persik. Pria itu terus mempertanyakan tentang tujuan Philip yang ingin mencapai puncak gunung. Philip kemudian menjelaskan tentang rumor yang ia dengar bahwa sekelompok orang memiliki persediaan air yang cukup bahkan memproduksinya ke dalam kemasan botol. Itulah alasan mengapa Philip dan Mary bersikeras menuju puncak gunung. Pria itu kemudian memberi saran kepada Philip untuk mengganti spare part mobilnya yang rusak karena jika dipaksakan, selain boros bahan bakar, mobilnya tidak akan bekerja dengan maksimal. Dari percakapan itulah Philip sadar bahwa pria di hadapannya merupakan seorang mekanik handal. Itu adalah kebetulan yang cukup penting. Philip lalu memberi penawaran kepada pria itu untuk ikut serta dalam perjalanannya dan memastikan kondisi mobil mereka tetap prima. Sebagai imbalan, ia akan memberi pria itu makanan yang cukup. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan Tom adalah nama pria itu. Sebuah musik lalu dimainkan sebagai candaan untuk mencairkan suasana. Tidak diketahui dari mana Tom berasal, namun yang jelas keberadaannya sangat penting untuk membantu perjalanan mereka. Philip hanya berharap bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Beberapa kilometer kemudian, mobil mereka hampir menabrak sebuah tiang besi yang menutup akses jalan. Tom memiliki sebuah ide untuk menariknya menggunakan bantuan mobil. Leonie akan berada di ruang kemudi, sedangkan Tom dan Philip yang dibantu oleh Mary akan mendorongnya dari sisi yang lain.
Dengan sekali percobaan, mereka berhasil menyingkirkan tiang besi tersebut. Namun, sebuah mobil yang terperosok ke dalam jurang menjadi perbincangan mereka saat ini. Philip menduga jika di mobil tersebut terdapat bensin yang tersisa dan beberapa makanan. Maka dari itu, Philip dan Tom memutuskan untuk menuruni bukit curam tersebut dan memeriksa kondisi mobil, meninggalkan Mary dan Leonie sendirian. Sebuah HT menjadi satu-satunya penghubung di antara mereka. Namun, kepergian kedua lelaki itu ternyata cukup menyita waktu hingga tidak terasa matahari mulai redup, menandakan hari akan segera gelap. Di saat Leonie sedang buang air, Philip mendadak menghubungi Mary untuk mengantarkan sebuah dirigen kosong guna menampung beberapa liter bensin. Mary sempat menolak mengapa bukan Philip saja yang mengambilnya sendiri. Namun Philip beralasan bahwa itu kurang efisien karena harus memanjat bukit dan kembali lagi. Tentu akan lebih menyingkat waktu jika Mary lah yang mengantarkan dirigen tersebut. Leonie yang mendengar perkataan itu seketika menjadi kesal kepada Philip karena terus memerintahnya seenak jidat. Ia sempat mempengaruhi kakaknya untuk meninggalkan mereka berdua, apalagi saat ini merekalah yang memegang kunci mobil. Namun Mary segera menghiraukannya dan mengunci Leonie di dalam mobil, sementara dirinya bergegas menuruni jurang untuk mengantar dirigen yang Philip minta. Tak berselang lama, Tom kemudian mendapat panggilan darurat dari Leonie setelah ia melihat sejumlah orang tak dikenal. Sosok itu tiba-tiba memecahkan kaca mobil dan menyerang Leonie. Mary yang terkejut tergesa-gesa untuk menaiki bukit diikuti oleh Tom dan Philip. Namun sangat disayangkan, Mary tak sengaja malah terperosok hingga tubuhnya menghantam sebuah pohon, mengakibatkan ia tak sadarkan diri selama beberapa menit ke depan. Setelah Mary tersadar, ia harus menelan kenyataan pahit saat mendapati adik semata wayangnya telah menghilang bersama mobil tersebut, kecuali Tom yang tiba-tiba membungkam mulutnya dari belakang sebagai cara untuk membuat Mary tidak berteriak. Tom menjelaskan bahwa dia dan Philip tidak menemukan Leonie beserta mobilnya ketika mencapai puncak. Hal itu mengindikasikan jika Leonie mungkin diculik oleh kelompok tersebut, dan yang pasti tiang besi yang menghalangi jalan merupakan sebuah jebakan. Namun Mary tidak perlu berpikir keras dan khawatir karena mereka akan segera mencarinya. HT yang tergeletak seketika berbunyi namun bukan dari Leonie, melainkan hanya derau tak berarti. Alat itu menjadi satu-satunya harapan untuk melacak Leonie. Tom lalu memanjat sebuah tiang listrik untuk memposisikan alat itu mengikuti arah sinyal. Ya, hasilnya Tom pun melihat kepulan asap yang berjarak kurang lebih 3 km dari posisi mereka saat ini. Ketiga orang itu meyakini jika Leonie berada di tempat tersebut. Mary, Tom, dan Philip pun beranjak menuju ke arah kepulan asap itu. Ia melihat Leonie menjadi sandera oleh sekelompok orang yang tampaknya sangat berbahaya. Tanpa diduga, salah satu sandera tiba-tiba melarikan diri diikuti sejumlah orang yang mengejarnya. Momen itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan Leonie. Tom memiliki segudang rencana untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan keahliannya, ia segera merangkai sebuah molotov sederhana, sedangkan Mary ditugaskan untuk menyelinap dan menyalakan mobil. Ketika kelompok itu fokus mengejar mobil, maka Tom dan Philip akan membuat kekacauan kecil untuk memecah konsentrasi mereka. Ketika semuanya teralihkan, maka Tom akan melepas ikatan Leonie dan segera menyusul Mary. Namun sangat disayangkan, Philip yang hanya memikirkan dirinya sendiri justru merusak semua rencana yang telah difikirkan dengan matang. Philip malah masuk ke dalam mobil dan mengancam Mary untuk memacu kendaraannya. Terlihat salah satu pria sempat memberikan perlawanan, namun hal itu tidak berlangsung lama. Meskipun mereka berhasil meloloskan diri, tetapi serangan itu menyebabkan kaki Philip mengalami cedera yang sangat fatal setelah pintu mobil itu menghantam kakinya dengan cukup keras. Karena terus-menerus ditekan oleh Philip, Mary pun terpaksa memacu kendaraannya meninggalkan Tom dan Leonie. Tapi apa mau dikata, karena dari lubuk hati yang paling dalam, Mary terus-menerus memikirkan keselamatan adiknya. Jika ia terus bersama Philip, mungkin ia tidak akan menemukan adiknya kembali. Hingga kemudian, Mary harus mengambil langkah yang lebih berani. Mary segera mengemasi semua barang-barangnya, mengacuhkan Philip, meninggalkannya seorang diri. Mary sempat kembali ke lokasi di mana adiknya ditawan, namun ia tidak menemukan siapapun kecuali hanya beberapa barang yang ditinggalkan. Tiba-tiba matanya mengarah ke sebuah terowongan kereta api, dan Mary tertarik untuk mendekat. Di sana ia menemukan sebuah foto keluarga yang malah membuat Mary semakin memikirkan adiknya. Dari arah yang sama, Philip mendadak muncul untuk menyusul Mary, namun kini ia harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Philip merasa menyesal karena telah egois dan menyinggung perasaannya. Ya,
tidak semudah itu untuk memaafkan laki-laki brengsek. Mary akan memaafkan Philip jika dia bersedia membantu menemukan Tom dan adiknya. Kini kedua orang itu pun menyusuri lorong kereta. Mary menemukan sejumlah alat penyiksa dan beberapa benda tajam. Tetapi penemuan itu semakin membuat Mary merasa khawatir. Sampai kemudian hati yang terus dipegangnya memancarkan sinyal derau yang cukup keras. Itu menandakan jika lokasi Leonie tidak jauh dari posisinya saat ini. Mary seolah seperti mendapatkan harapan dan membuatnya lebih bersemangat. Namun sepertinya keadaan belum memihaknya. Philip terlihat terjatuh karena kelelahan berjalan. Ditambah lagi cedera kakinya kian memburuk bahkan sampai tampak membusuk. Tak ingin menjadi penghambat bagi Mary, Philip terpaksa memohon terakhir kalinya kepada Mary untuk pergi meninggalkannya seorang diri. Philip juga memberikan bajunya kepada Mary sebagai bekal untuk menahan panas sinar matahari. Begitulah kira-kira ucapan Philip sebelum Mary diminta untuk meninggalkannya. Mary pun memulai langkahnya untuk mencari sang adik. Ia berjalan di bawah terik matahari yang membakar, melintasi hutan kering tanpa persediaan air sedikit pun. Perjalanan itu membuat Mary sangat kelelahan sampai ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah gereja. Beberapa jam kemudian, seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul mengejutkan Mary. Melihat kondisi Mary yang tampak kacau, dengan lembut wanita itu memberikan sebotol air kepada Mary. Tanpa berpikir panjang, Mary pun meminumnya dengan sangat lahap. Wanita itu terlihat sangat ramah lalu bertanya tentang kondisi kesehatan Mary. Tetapi Mary menghiraukannya dan hanya menjelaskan tentang penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal sehingga membuat adiknya ditawan dan diculik. Itulah alasan mengapa Mary sampai repot-repot berjalan di bawah terik matahari tanpa persediaan air sedikit pun. Tampaknya wanita itu mengetahui maksud dari perkataan Mary. Dari rumor yang ia dengar, itu adalah kelompok radikal yang selalu muncul dalam beberapa minggu. Entah apa tujuan mereka sebenarnya, namun yang terpenting, kelompok itu biasa menangkap sejumlah orang, kemudian menghilang kembali. Kebetulan pula wanita itu tidak tinggal jauh dari gereja. Ia lalu memberi tawaran kepada Mary untuk beristirahat di rumahnya. Terlebih karena cuaca panas yang tidak bersahabat, ditambah lagi ia tidak memiliki persediaan air, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pencarian. Mary pun lantas menerima tawaran tersebut dan mengikuti sang wanita. Selama percakapan berlangsung, wanita itu juga memberitahukan tentang kondisi desanya saat ini, di mana para petani harus menyembelih semua hewan ternaknya disebabkan tidak ada panen selama kurun waktu 3 tahun. Mereka yang masih bertahan hidup harus berjuang dengan cara apapun. Namun mereka sedikit lebih beruntung karena beberapa gua masih meneteskan airnya ke dinding dan dari gua itulah mereka bisa melepas rasa dahaga. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di desa. Wanita itu lalu mengantarkan Mary ke kamarnya untuk beristirahat. Satu hal yang tidak dilupakan, sekali lagi Mary meminta bantuan kepada wanita itu untuk menolong Philip yang masih menunggu di terowongan kereta api. Wanita itu membalas dengan senyuman sembari berkata jika anaknya lah yang akan menjemput Philip. Sebelum percakapan ditutup, wanita parubaya itu sempat mengenalkan dirinya kepada Mary dan dia bernama Elizabeth. Ketika Mary tertidur, lagi-lagi hati di tangannya menyala. Bunyi itu lantas membuat Mary terbangun. Ketika hari menjelang gelap, ia bermaksud memantau kondisi luar dari balik celah. Namun secara kebetulan, entah apa yang terjadi sebelumnya, Mary melihat Philip diperlakukan sangat kasar sebelum dimasukkan ke dalam kandang. Dalam waktu yang bersamaan, Mary juga melihat Leonie keluar dari ruangan yang sama. Tindakan mereka membuat Mary dalam tanda tanya besar. Sebenarnya, apa maksud dari semua ini? Mary segera mempertanyakan kejadian itu kepada Elizabeth. Ya, dari kalimat Elizabeth kita bisa menarik kesimpulan jika kelompoknya lah yang menjadi dalang penyerangan sebelumnya. Tujuan mereka menangkap manusia adalah untuk mengkonsumsi daging mereka. Setidaknya kini itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup menghadapi kondisi dunia saat ini. Segala cara mereka halalkan untuk tetap hidup. Namun hal itu tidak berlaku bagi Mary dan Leonie. Berkat tubuh mereka yang sehat dan cantik, Elizabeth berencana menikahkan Mary dengan putranya, dan anak-anak mereka kelak akan menjadi generasi penerus selanjutnya. Setidaknya itulah harapan kecil yang diinginkan Elizabeth saat ini. Terlepas dari semua itu, untuk waktu yang cukup singkat, Mary dan Leonie akhirnya dipertemukan kembali.
Elizabeth juga memberikan sebuah gaun kepada Mary saat ia bersiap dengan putranya nanti. Setelah Elizabeth pergi, Mary bersama sang adik segera menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Mereka mengikat beberapa kain, menjadikannya sebagai tali untuk menuruni bangunan yang terbilang cukup tinggi. Sayangnya aksi mereka segera terhenti ketika putra Elizabeth, Micah, tiba-tiba mengetuk pintu. Leonie langsung berpura-pura untuk tidur, sementara Mary bersandiwara untuk menggoda Micah. Setelah beberapa kecupan dan adegan panas, Mary langsung memukul Micah menggunakan balok kayu. Sialnya pukulan itu tidak berdampak apapun kepada pria itu. Micah lantas mendorong jatuh Mary untuk memberikan pelajaran. Untunglah pria itu berhasil ditumbangkan setelah Leonie mendaratkan vas bunga di kepalanya. Momen itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Leonie segera meraih kain itu dan turun terlebih dahulu. Mary berbisik kepada Leonie untuk bergegas lari ke dalam hutan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Mary akan turun melewati tangga mengenakan baju pemberian Elizabeth. Sangat disayangkan, ia malah berpapasan dengan Elizabeth. Wanita itu lalu mengenalkan Mary kepada keluarga barunya. Tetapi wajah mereka tampak aneh dan menakutkan. Situasi itu membuat Mary merasa tidak nyaman. Bahkan saat jamuan makan, Mary sempat terdiam dan merasa ada yang tidak beres. Ia langsung melempar piringnya karena sadar bahwa makanan itu adalah daging manusia. Mary kemudian tertangkap dan disekap di samping Philip. Sebagai hukuman, ia dipaksa untuk menyaksikan detik-detik saat Philip dibunuh dan dikuliti. Namun keajaiban terus saja terjadi. Untuk kesekian kalinya, Mary berhasil melepas ikatannya menggunakan pisau yang terselip di saku celana Philip. Ia keluar melalui jendela dan sempat memungut sebuah tuas tajam. Mary tidak langsung pergi begitu saja dari tempat gila itu. Berdasarkan informasi yang dibeberkan Leonie, Tom saat itu juga menjadi sandera dan tahanan di dalam kandang. Mary pun menerobos masuk ke dalam kandang selagi ada kesempatan. Dan begitulah kenyataannya. Di sana ia bertemu dengan Tom dan beberapa tahanan lain. Mereka bekerja sama untuk memberontak keluar dari ruangan itu. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi setelah para tahanan melarikan diri. Kelompok kanibal itu tidak membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Tidak sedikit dari para tahanan yang berhasil dilumpuhkan kembali. Seharusnya mereka tidak berada di bawah sinar matahari secara langsung. Namun hal itu tidak berlaku demi keselamatan masing-masing. Mary sempat kesulitan sebab salah satu pria hampir membunuhnya. Untunglah, Tom segera datang dan menghajar pria tersebut dengan sangat brutal. Di satu sisi, kegaduhan itu dimanfaatkan oleh Elizabeth dan Micah untuk menelusuri jejak Leonie. Sampai pada akhirnya, gadis malang itu lagi-lagi harus tertangkap. Mary yang melihatnya dari kejauhan berlari untuk menyusul mereka. Elizabeth tiba-tiba mendekati Mary hanya untuk mengumpatnya. Kini Mary tidak lagi berharga di mata wanita itu, sebab putranya, Micah, tidak lagi menginginkannya. Dan kini mereka telah mendapat pengganti yang jauh lebih baik dari Mary, yaitu Leonie. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, Mary tiba-tiba menusuk Elizabeth menggunakan tuas tajam di tangannya. Kini wanita itu tidak bisa lagi berkata-kata. Rasa sakit segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Wanita itu pun kemudian ambruk dan tewas di pelukan putranya. Mary memanfaatkan kesempatan itu untuk melepas ikatan Leonie dan pergi menjauh. Selang beberapa waktu kemudian, Tom, Mary, dan Leonie berhasil mencapai tempat yang mereka tuju. Dinding batu yang mengalirkan air dan sebuah pegunungan yang terlihat lebih baik. Bagaikan wilayah yang berbeda dengan dunia yang mereka tinggali saat ini. Film pun ditutup melalui adegan burung yang terbang seolah menjadi simbol kebebasan. Oke, jadi gimana ceritanya? Secara garis besar, kata Hell bermakna terang dalam bahasa Jerman, sesuai dengan tema film yang kerap menampilkan scene sampai-sampai dapat menyilaukan mata, seperti mamang-mamang yang satu ini.
Sayangnya sampai film berakhir, sedikit pun tak ada penjelasan tentang mengapa panas matahari tiba-tiba meningkat drastis. Dalam kurun waktu 4 tahun mampu merubah iklim dunia menjadi sangat ekstrim, sehingga berdampak pada kehidupan dunia yang seolah tidak memiliki harapan, menyebabkan runtuhnya moral manusia, iri dengki merajalela, bahkan kebencian merubah sebagian kalangan manusia menjadi seorang pembunuh yang tega memakan makhluk sesamanya. Hell adalah salah satu post-apocalyptic movie yang cukup unik di mata saya. Terkesan minimalis dan menampilkan carut-marutnya bumi pasca kiamat. Namun ada hal lain yang mampu diangkat sebagai konflik bagi para survivor. Meski konflik yang dikedepankan masih berkutat masalah pembunuhan kebutuhan pokok manusia berupa air dan makanan, tetapi tim sang sutradara mengemasnya dalam nuansa yang artistik dan cukup menegangkan. Tapi sedikit kurang eksploitatif dalam menampilkan adegan-adegan yang semestinya disturbing, hingga film ini jadi kelihatan kurang gregetnya. Tapi nggak terlalu hambar juga karena jalan ceritanya yang menarik. Bagi yang hobi nonton film-film bertemakan post-apokaliptik, Hell dapat dijadikan alternatif tontonan tentang kehidupan pasca kiamat, dengan perspektif yang agak berbeda. Sebagai tambahan, Hell juga boleh dikategorikan sebagai film panas. Panas ya karena nuansa filmnya banyak menyoroti suasana siang hari yang terik dan hampir tak mengenal malam. Bukan karena banyak adegan anunya, otak kalian ngeres mulu sih. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.